Halo bosku, kembali lagi dengan saya Mang Mets. Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Untuk kamu yang suka informasi smartphone terbaru dan terupdate, silahkan subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Entah apa yang dipikirkan oleh Xiaomi, yang tidak disangka-sangka Xiaomi Mi 10T dan juga Mi 10T Pro tiba-tiba dirilis secara resmi di Indonesia dan bisa langsung dibeli pada tanggal 15 Desember 2020 kemarin, dan juga sudah bisa di free order di Mi Store terdekat mulai kemarin. Nah, untuk kamu yang belum tahu, kedua produk dari Xiaomi Mi terbaru ini adalah penerusan kesuksesan dari Mi 10 series dengan tambahan kode T di belakangnya yang dibanderol dengan harga yang lebih murah dari versi Mi 10 standar. Nah, di video kali ini gimana kalau kita bahas spesifikasi lengkap dan juga perbedaan utama pada smartphone Mi 10T dan juga Mi 10T Pro, biar kamu tahu semua informasinya dan nggak salah beli nantinya. Langsung saja, berikut adalah video pembahasannya. Xiaomi Mi 10T dan juga Mi 10T Pro adalah smartphone yang masih sangat layak dilirik dari spesifikasinya dan juga harga yang dibanderolnya. Tetapi di sini kamu juga harus paham ada beberapa perbedaan pada kedua smartphone tersebut yang sudah diliris secara resmi oleh Xiaomi Indonesia. Pertama-tama mari kita bahas dulu perbedaan pada spesifikasi chipset dan juga performa dari kedua smartphone Xiaomi ini. Smartphone Mi 10T dan juga Mi 10T Pro adalah sebuah smartphone murah dengan harga terjangkau. Untuk chipsetnya sendiri, Xiaomi Mi 10T dan juga Mi 10T Pro sama-sama menggunakan chipset flagship dari Snapdragon 865 dan juga didukung Adreno 650, serta memiliki dukungan memori RAM sampai dengan 8/256 GB untuk varian tertingginya. Untuk urusan performa, dipakai gaming, multitasking, sampai video editing, kedua smartphone ini pasti bisa dengan sangat smooth melibas semua kebutuhan penggunanya. Kedua smartphone ini juga sudah memiliki AnTuTu total skor di atas 560 ribuan dengan AnTuTu versi 8. Dikutip dari GSM Arena Official, tentu aja dari sisi performa chipset yang digunakan serta memori RAM yang besar ditambah dengan dukungan jaringan 5G, smartphone ini layak banget kamu beli di akhir tahun 2020 ini sebagai smartphone utama kamu. Dan untuk perbedaan sendiri, kedua smartphone ini memiliki perbedaan pada setup memori yang digunakan, di mana Xiaomi Mi 10T hanya memiliki memori RAM maksimal 8/128 GB. Berbeda dengan Mi 10T Pro yang lebih unggul memori RAM 8/256 GB. Lanjut ke bagian bodi dan display yang digunakannya, kedua smartphone ini sama-sama menggunakan bodi yang sama persis dan juga frame serta setup bentuk kamera yang benar-benar identik. Untuk di bagian displaynya sendiri, kedua smartphone ini menggunakan panel IPS 6,67 inch Full HD Plus dengan berbagai macam fitur premium seperti 140 Hz refresh rate, HDR10 Plus yang sudah support 500 nits pada bagian panel IPS-nya. Tentu aja dari bodi dan juga spesifikasi display yang digunakannya, smartphone Mi 10T dan juga Mi 10T Pro sudah sangat mantap banget untuk harga yang dibanderolnya. Untuk perbedaannya sendiri, kedua smartphone ini berbeda pada sisi total berat keseluruhan smartphone-nya, di mana smartphone Mi 10T mempunyai berat 216 gram, sedangkan Mi 10T Pro mempunyai berat total 218 gram, yang seharusnya hal ini nggak bakalan berasa sama sekali perbedaannya di tangan penggunanya. Lanjut ke bagian kamera, dan merupakan perbedaan yang paling menonjol dari kedua smartphone terbaru dari Xiaomi, Mi 10T dan juga Mi 10T Pro adalah setup kamera yang digunakannya serta fitur yang dimilikinya, di mana Xiaomi Mi 10T menggunakan setup triple kamera dengan resolusi 64 megapiksel kamera utama, 13 megapiksel kamera ultrawide, dan 5 megapiksel kamera makro. Sedangkan untuk Xiaomi Mi 10T Pro menggunakan setup triple kamera dengan resolusi tinggi 108 megapiksel pada kamera utamanya, 13 megapiksel kamera ultrawide, dan 5 megapiksel kamera makro. Dan untuk kamera selfie-nya sendiri, kedua smartphone ini sama-sama menggunakan single kamera setup dengan resolusi 20 megapiksel.
Nah, dilihat secara kesat mata, bedanya hanya resolusi pada kamera utamanya saja, di mana 108 megapiksel melawan 64 megapiksel. Mungkin bagi sebagian orang akan berpengaruh sangat besar, akan tetapi hal ini berbeda pada kenyataannya. Kalau kita lihat dari spesifikasi kamera utamanya, di mana kamera 108 megapiksel milik Xiaomi Mi 10T Pro gak cuman besar dari megapikselnya, tapi lebih unggul juga dari bukaan lensanya dan juga berbagai macam fiturnya, yaitu sudah menggunakan bukaan f1.7 serta memiliki dukungan OIS sebagai stabilizer kamera utamanya, dan mampu merekam video slow motion fps tinggi sampai dengan 960 fps Full HD+, yang artinya bakalan smart banget untuk pembuatan konten video dari sisi kamera yang digunakan Mi 10T Pro ini. Dan tentu aja nggak dimiliki oleh Mi 10T versi standar. Dan berikut adalah spesifikasi lengkap dari kedua smartphone tersebut. Untuk harganya sendiri, Xiaomi Mi 10T versi standar dibanderol dengan harga 6 juta rupiah, sedangkan untuk versi Pro dibanderol dengan harga 7 jutaan. Nah, itulah perbedaan utama Mi 10T dan juga Mi 10T Pro. Masuk kesimpulannya, dilihat dari spesifikasi chipset, setup kamera, sampai ke bagian desain dan display, smartphone ini benar-benar smartphone yang hampir bisa dibilang kelas flagship dari Xiaomi, yang worth it banget untuk dibeli. Kedua smartphone dari Xiaomi ini lagi-lagi bisa menjadi smartphone terbaik di kelas harga 6 juta sampai 7 jutaan. Yang rekomendasi banget untuk dibeli di akhir tahun 2020 ini. Tentu aja mengalahkan sang kakak Pocophone F2 Pro. Dan kalau kita simpulkan lagi, smartphone mana yang lebih worth it dan perbedaan harga 1 jutaan rupiah. Mi 10T versi standar atau versi Pro, di sini saya akan bilang lebih worth it Xiaomi Mi 10T Pro. Karena spesifikasi kamera yang tinggi dengan bukaan kamera f1.7 yang lebar serta memiliki berbagai macam fitur fungsi untuk sebuah smartphone kelas flagship, smartphone ini adalah jawaban terbaiknya. Perbedaan 1 jutaan rupiah nampaknya enggak akan begitu arti untuk bisa dapatkan berbagai macam fitur dan juga kelebihan smartphone versi Pro dibandingkan versi standarnya. Lagi pula, fitur macam OIS digabungkan Gyro 10 Is adalah sebuah kombinasi yang sangat mantap untuk sebuah fitur stabilisasi kamera sebuah smartphone di harga yang sudah lebih dari 5 jutaan. Fitur ini juga bakalan dipakai banget untuk kamu yang suka posting foto maupun video di sosial media. Semoga video ini bermanfaat. Saya doakan semoga kalian bisa beli HP yang kalian inginkan. Amin. Like kalau kalian suka, dislike kalau kalian tidak suka. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.